Prabowo bikin satu blunder besar yang buka topeng aslinya. Sebelumnya, saya takut kalau Prabowo itu jadi Presiden Republik Indonesia. Karena bahasa komunikasi yang dia sampaikan dalam debat Pilpres itu secara substansi, saya membacanya itu sangat mengerikan, menakutkan. Dan adanya video yang beredar luas di mana Prabowo menyebut dengan ungkapan dasmu, terlepas dasko ya, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ketika diwawancara oleh wartawan menyatakan mana yang diarahkan kepada Anies, kan nggak ada. Jadi kalau dalam konteks dasmunya ke Anies enggak, tapi kalau kita baca secara kontekstual ya, redaksi dasmu itu ya tidak lain ditujukan kepada Anies. Karena dia mengulangi apa yang ada pada debat dan kemudian dia mengcounter ya pertanyaan-pertanyaan tadi soal etika tadi dengan ungkapan dasmu etik ya. Itu tidak bisa ditafsirkan lain kecuali ditujukan kepada Anies Rashid Baswedan, karena lanjutan daripada kalimat dari yang ada di video itu memang terakhir kan juga menyinggung soal Anies yang dulu pernah ditunjuk sebagai menterinya Jokowi, tapi kenapa sekarang nyerang-nyerang, kira-kira begitu. Prabowo lalu membuat satu statement terkait mereka yang nantinya tidak mau diajak kerjasama. Saya menilai Prabowo membuat blunder besar. Prabowo seakan salah kaprah tapi membuat statement yang bakal dianggap negatif. Prabowo langsung belak-belakan meminta kepada pihak yang tidak mau diajak kerjasama untuk tidak mengganggu. Prabowo bilang dia akan terus berjuang dengan orang-orang yang mau diajak kerjasama. Prabowo oke-oke saja, tidak masalah jika ada pihak yang tidak mau diajak kerjasama. Tapi bagi yang tidak mau diajak kerjasama, silakan jadi penonton saja, jangan mengganggu. Orang lagi mau kerja, mau mengamankan kekayaan Indonesia, mau menghilangkan kelaparan. Banyak komentar yang menyebut Prabowo mulai memperlihatkan sifat aslinya. Belum menjabat saja sudah mulai tebar peringatan. Ini adalah pertanda, Prabowo tidak suka dikritik. Mereka yang tidak mau kerjasama, yang memilih jadi oposisi, harusnya dihargai. Mereka inilah yang akan jadi penyeimbang. Kalau cuma jadi penonton, lantas kalau misalnya ada penyelewengan dan praktik-praktik tidak benar, apakah harus menonton doang? Kalau ada kebijakan konyol, aturan yang ngawur atau isu-isu yang kontroversial, masa cuma nonton doang? Ada yang tidak beres, masa disuruh diam aja? Bisa juga ajakan kerjasama diartikan sebagai menambah dukungan mayoritas parlemen. Artinya kebijakan Prabowo nanti maunya mulus tanpa hambatan. Dia mungkin berharap apa yang mau dia kerjakan, bisa mudah diloloskan tanpa perlawanan. Dan kalau tidak mau diajak kerjasama, cukup menonton aja, jangan ganggu. Ini ya sangat tidak masuk akal. Negara ini, kan, negara demokrasi, bukan negara otoriter. Jadi pemimpin itu jangan maunya cuma jadi penguasa penuh, rakyat harus menurut tanpa membantah, oposisi harus duduk manis dan tidak boleh cerewet, apalagi mengganggu. Tidak boleh berkuasa sesuai selera sendiri. Pemimpin itu tidak ada yang sempurna, pasti ada kebijakan yang bakal dikritik, dan itu harus diterima. Jangan alergi. Saya merasa, entah kenapa Prabowo dalam hati sepertinya yakin program kerjanya nanti akan banyak dikritik. Contohnya program makan siang gratis. Prabowo makanya dia mau cari dukungan politik sebanyak-banyaknya, apalagi ini soal anggaran ratusan triliun setiap tahun. Tapi di balik ucapannya, Prabowo malah blunder. Dia seolah mau bilang, jangan ganggu apa yang mau dia lakukan, cukup nonton aja. Dia selalu bersembunyi di balik alasan mau menjaga kekayaan alam Indonesia, mau menyehatkan anak Indonesia, mau mensejahterakan rakyat Indonesia. Dari dulu alasannya selalu begitu. Itu baru kritikan saat debat Pilpres. Gimana lagi saat jadi presiden, tiap hari dikritik oleh oposisi, dikritik oleh masyarakat luas. Kadang kritikannya sangat pedas dan keras. Gimana Prabowo menyikapi ini semua? Gak mungkin Prabowo kembali seperti dulu, marah-marah dan gebrak meja. Mau tidak mau, Prabowo harus sabar dan membiasakan diri menerima kritikan. Bagi yang sudah bangga memilih Prabowo, mari berharap Prabowo bakal bijak menghadapi kritikan. Kalau tidak, siap-siap saja kalian menghadapi guncangan mental. Biar bagaimanapun, itu adalah pilihan kalian. Bagaimana menurut Anda?